semua, kalau yang tidak berhalangan, kalau boleh saya mohon kesediaannya untuk membuka kamera saat ini biar saya juga bisa mengenal Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Ya, kita akan memulai PA kita malam hari ini. Kita bersyukur ya, kembali kita bisa berkumpul dan belajar firman Tuhan bersama secara virtual. Nah, satu hal yang harus kita syukuri ya, karena COVID-19 ini melanda di zaman teknologi sudah maju sedemikian rupa ya, sehingga meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita tidak bisa berkumpul, tapi kita masih bisa bertemu secara virtual. Kita masih bisa tahu keadaan teman-teman atau keluarga kita yang jauh ya, yang jauh dari kita. Bahkan kita bisa belajar bersama ya. Ya, jadi itu hal yang patut kita syukuri. Nah, seperti malam hari ini kita kembali bisa berkumpul, kita masih diberikan keadaan sehat ya. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Kita juga mau bersyukur karena sekian lama Tuhan telah menyertai PA kita. Dari awal hingga sampai hari ini adalah PA yang terakhir dari surat Roma. Ya, jadi kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk saat ini semuanya datang ke hadapan Tuhan. Kita mau meminta hikmat sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, supaya kita bisa memahami dan mengerti materi yang akan dipaparkan oleh Contoh Eka pada malam hari ini. Kita mau bersyukur juga pada Tuhan untuk penyertaannya. Mari saya undang kita semuanya masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur malam hari ini. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami bisa berkumpul secara virtual. Tuhan, kami diberikan ke tubuh yang sehat, nafas kehidupan, kami sangat bersyukur. Meskipun di masa pandemi ini, Tuhan, kehidupan kami sangat tidak bebas. Kami mengalami kesulitan. Tapi kami bersyukur satu hal, kami masih bisa berkumpul secara virtual, bahkan kami bisa belajar firman Tuhan bersama pada malam hari ini. Tuhan, Engkau tolong kami, biarlah kami diberi hikmat, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan, biar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui pasal 16 dari surat Roma ini, Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur, kami menyerahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang membimbing dan Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan kami berserah. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tanpa basa-basi lagi, saya persilakan untuk Contoh Eka membawakan materi pada malam hari ini. Silakan Contoh. Ya, baik, selamat malam semuanya. Ya, ini seperti tadi dikatakan adalah pasal terakhir dan juga pertemuan terakhir kita untuk seri PA Roma. Ya, tentu kita rindukan nanti ke depannya terus ada PA yang kita boleh ikuti. Apalagi nanti kalau udah bisa offline ya, itu pasti sangat menyenangkan sekali bisa ketemu. Ya, nah kita akan baca sama-sama ya dari Roma pasal yang ke-16. Pasal terakhir dari kitab Roma ini. Roma pasal 16, ini ada 27 ayat. Roma 16 ada 27 ayat, saya akan bacakan buat kita, ya, semuanya. Roma pasal 16, ayat 1 sampai 27. Ya. Kita boleh perhatikan Alkitab kita. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga seluruh jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria, yang bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias.
saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku juga adalah ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Partobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudara perempuannya, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang engkau, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik, dan yang bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian jauh pembacaan Roma pasal 16 ini. Saya akan share screen sebentar. Iya, kalau saudara memperhatikan dari tadi ya, kitab Roma ini penuh dengan salam satu pada yang lain gitu ya. Ada banyak nama yang disebutkan di sana. Ya, ini PA Roma pasal 16 ayat 1 sampai 27 ya di 1 Juli 2021. Nah, Roma pasal 16 ini adalah penutup dari kitab Roma ya. Penutup dari kitab Roma. Ya, surat Roma seperti surat-surat lainnya pada zaman tersebut ditutup dengan salam kepada para penerimanya. Ya, dengan nama yang disebut satu persatu menunjukkan bahwa mereka itu signifikan pada gereja dan pada kekristenan pada masa itu. Ya, nama-nama disebutkan, nama-nama yang disampaikan itu jelas adalah nama-nama yang dikenal paling enggak oleh jemaat di Roma, tapi juga ya oleh orang-orang Kristen di sekeliling mereka gitu ya. Mereka orang-orang yang berjasa terhadap pelayanan gereja, mereka orang-orang yang terkenal imannya, mereka orang-orang yang punya pelayanan yang luas, ya, terutama sangat-sangat penting bagi pelayanan Paulus sendiri. Ya. Nah, kita akan melihat ya bagian dari penutup surat Roma ini.
Iya. Dari ayat 1 dan 2, ya Paulus memesankan kepada jemaat di Roma itu supaya mereka itu menerima atau menyambut ya Febe. Nah, Febe ini seorang pelayan Tuhan, ya. Saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea, ya, seorang diakonos. Mungkin dia adalah seorang yang aktif di dalam pelayanan, mungkin itu pengajaran, atau mungkin dia juga aktif di dalam pelayanan pendanaan, ya, karena dikatakan di ayat itu bahwa dia itu memberikan bantuan ketika diperlukan, bahkan kepada Paulus sendiri juga dia memberikan bantuan. Jadi Febe ini orang penting, dan Febe ini adalah seorang wanita, ya, makanya disebutkan saudari kita, ya, menandakan bahwa pada masa itu wanita itu juga punya peran yang penting di dalam gereja, ya. Kemungkinan bahwa si Febe ini adalah orang pertama ataupun orang satu-satunya dari keluarganya yang menjadi Kristen, ya. Kalau di bagian-bagian lain yang selanjutnya itu, kalau misalnya suami istri adalah Kristen, akan disebutkan nama suaminya dulu, ya. Misalnya nanti ada Priscilla dan Aquila, gitu ya, menandakan bahwa mereka satu keluarga itu Kristen, ataupun disebutkan nama siapa dan keluarganya, gitu ya. Nah, tapi Febe ini unik, ya, karena dia dicatat namanya sendiri, dia seorang saudari. Mungkin aja dia belum menikah, tapi kalaupun dia, maksudnya baik dia entah belum menikah ataupun sudah menikah, tapi kemungkinan besar dia adalah orang yang pertama atau bahkan orang satu-satunya di dalam keluarganya yang sudah Kristen. Saya yakin dan percaya di antara kita juga ada yang seperti itu, ya, yang pertama ataupun yang satu-satunya menjadi Kristen di tengah-tengah keluarga. Tapi Tuhan memakai, ya, kalau di dalam bagian ini Febe, ya, dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, ya, bahkan juga melayani di sebuah gereja, ya, di kota Kenkrea itu. Jadi ini salah satu nama yang sangat penting bagi pelayanan Paulus, gitu. Dan kemudian ada Priscilla dan Aquila. Ini orang-orang yang juga melayani bersama-sama dengan Paulus, ya. Mereka suami istri yang Tuhan pakai, ya, dengan aktif di dalam pelayanan Paulus, yang dikatakan di situ mereka adalah teman-teman sekerja di dalam Kristus Yesus. Bahkan ditulis mereka itu mempertaruhkan nyawa, mereka itu bukan hanya berterima kasih, bukan hanya Paulus yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Artinya bahwa mereka ini orang-orang yang memfokuskan diri kepada pelayanan orang-orang bukan Yahudi, ya, orang-orang mungkin Yunani, orang Romawi, ya, orang-orang yang melayani, boleh dikatakan mereka ini misionaris lah, ya, misionaris suami istri. Juga dikatakan di sana di ayat 5 itu bahwa ada jemaat di rumah mereka, ya, berarti mereka menampung, ya, orang-orang yang menjadi Kristen, karena pada masa itu, kalau orang menjadi Kristen itu tidak jarang mereka itu dibuang atau diusir oleh keluarganya, gitu ya, sehingga perlu ada yang menampung, ya. Kemungkinan besar Priscilla dan Aquila ini rumahnya itu menjadi tempat penampungan bagi jemaat-jemaat, gitu ya, yang karena diusir itu mereka tinggal di rumahnya Priscilla dan Aquila. Kemudian ada juga Epenetus dan Maria, ya, Andronikus, dan masih banyak lagi sebenarnya nama-nama di situ, Yunias, gitu ya. Mereka ini orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan orang yang menjadi Kristen sebelum aku. Nah, walaupun, ya, nama mereka jarang kita temukan di kitab lain, tapi di dalam surat Roma ini jelas-jelas mereka itu sebutkan namanya oleh Paulus dan mengatakan bahwa mereka orang-orang yang sangat luar biasa. Mereka itu terpandang di antara para rasul. Artinya para rasul itu sendiri respect dengan mereka. Para rasul itu mengenal mereka. Para rasul itu menganggap mereka itu orang-orang Kristen yang berjasa di dalam pelayanan. Jadi ini nama-nama yang luar biasa. Kemudian di ayat 8-11 itu dikatakan Ampliatus, ya, Urbanus,
Stakis, ya, Apelles, Aristobulus dan keluarganya. Nah, misalnya tadi kan saya katakan kalau satu keluarga Kristen pasti biasanya disebutkan gitu ya, Aristobulus dan keluarganya atau seisi rumah Aristobulus gitu ya. Herodion, ya, teman sebangsanya Paulus, ya, Narkisus dan juga seisi rumahnya, ya, yang ada di dalam Tuhan. Dan juga dikatakan di ayat 12-15, Trifena, Trifosa, dan Persis yang sudah membanting tulang di dalam pelayanan Tuhan. Ya, Rufus, orang pilihan Tuhan, ya, ibunya Rufus juga, ya, di sini Paulus sendiri menganggap bahwa ibunya Rufus adalah ibunya sendiri, menandakan bahwa Rufus itu seperti saudara bagi Paulus, seperti saudara kandung gitu ya. Sangat dekat dan sangat mendukung pelayanan Paulus. Juga Asinkritus, Phlegon, Hermes, Partobas, Hermas, dan masih banyak lagi nama yang disebutkan oleh Paulus, menandakan bahwa ini orang-orang yang punya jasa yang penting di dalam pelayanan gereja dan pelayanan Kristen. Ya. Mereka mendapat sapaan dari Paulus, ya, mereka mendapatkan penghormatan, ya, dan nama mereka tercatat sampai dengan saat ini, dan boleh saya katakan sampai selama-lamanya, selama Alkitab ada, ya, selama firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan dibacakan oleh orang di seluruh dunia, nama-nama mereka, ya, tercatat punya jasa di dalam pelayanan Paulus. Nah, kemudian uniknya adalah di ayat 16, ya, Paulus berkata, "Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus." Saudara, ada orang yang berusaha menyesatkan dan menjelek-jelekkan kekristenan dengan berkata bahwa ini adalah praktek seksual, ya, cium kudus, ya, bahwa laki-laki berciuman dan di gereja itu melakukan seksual dan sebagainya. Tentu saja kita perlu mengenal apa makna dari cium kudus ini, ya. Nah, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Ya. Nah, kita perlu mengenal budaya pada masa itu. Bagi orang-orang baik itu Yahudi maupun juga orang-orang di daerah Mediterania gitu ya, orang Yunani, orang Romawi, salam dan menunjukkan perhatian dan kasih itu adalah dengan cium. Ya. Umumnya adalah cium pipi. Ya, umumnya adalah cium pipi tentu saja. Atau kalau biasanya di Indonesia juga ya cium tangan gitu ya, salim dulu ya, yang kecil anak-anak salam dan mencium tangan dari orang yang lebih tua gitu ya. Nah, di dalam budaya pada masa itu, di dalam budaya daerah itu hal yang umum gitu ya. Kalau saudara sampai sekarang kalau saudara pergi ke misalnya ke Turki, ke Arab, ke Yunani gitu ya, kalau ketemu dengan orang yang dihormati dan disayangi itu pasti ada cium gitu ya, cium pipi ya. Saya pernah melakukan perjalanan ya, jalan-jalan dengan keluarga ke Yunani gitu ya, karena adik ipar saya orang Yunani. Nah, ketika di sana itu ketika bertemu dengan papa mamanya adik ipar saya ini, ya cium pipi kiri, pipi kanan gitu ya, cium 3 kali. Kiri, kanan, kiri, seingat saya gitu ya. Itu cara mereka menyambut. Ya. Tentu saja bagi saya orang Indonesia, saya ngerasa aneh, tapi ya itu satu hal yang dilakukan. Gitu ya. Mungkin itu boleh disamakan ya kalau di dalam budaya Barat ya dengan salaman. Ya. Di dalam budaya misalnya di India atau di Thailand itu ada salam namaste ya, yang pakai 2 tangan di dada gitu ya. Ataupun yang di Jepang itu salam menundukkan kepala gitu ya, membungkukkan badan ya. Itu cara menyambut, cara memberikan hormat, memberikan salam ya. Dan di dalam gereja itu dilakukan ya bagi jemaat-jemaat, bahkan itu menjadi satu bagian pengisi atau satu bagian penting di dalam ibadah atau liturgi, yaitu ketika mereka melakukan salam satu dengan yang lain, menyambut satu dengan yang lain. Ya. Tentu saja kita nggak perlu bilang, oh di gereja sekarang harus cium-ciuman gitu ya, nggak. Biasanya kita lakukan salaman gitu ya, karena kita
kebanyakan memang mengikuti budaya Barat gitu ya. Ataupun di masa COVID ini ya kita melakukan salam namaste, taruh di dada gitu ya, atau taruh satu tangan di dada sebelah kiri gitu ya. Itu salam. Nah, tentu saja salam ini bukan hanya sekadar salam bertegur sapa, tapi salam ini juga sebagai satu ungkapan aku mengasihimu karena Kristus mengasihimu. Nah, uniknya adalah kalau kita mengingat kembali bagaimana peristiwa Tuhan Yesus ya dikhianati oleh muridnya yaitu Yudas, dia dikhianati dengan sebuah ciuman juga, ya, sebuah pengkhianatan yang akhirnya membawa Kristus disalibkan. Tapi Yesus tahu bahwa pengkhianatan itu dilakukan dengan ciuman, dia tetap mencium Yudas juga, dan di situ walaupun Yudas mencium dengan sebuah pengkhianatan, hati yang mengkhianati, tapi Yesus mencium dia dengan satu hati yang mengasihi. Ya, itu yang menjadi teladan kita, bagaimana kita memberikan salam kita juga dengan kasih. Ya, mungkin selama ini kita memberikan salam, ya kalau misalnya apalagi dengan orang yang kita kurang kenal, kita kurang dekat gitu ya, salaman kita atau sapaan kita hanya menjadi sebuah basa-basi belaka gitu ya, hanya menjadi tontonan semata gitu ya. Oh, yang penting saya kelihatan baiklah menyambut dia gitu ya, walaupun saya nggak dekat sama dia, walaupun saya ngerasa dia pernah punya misalnya sakit, menimbulkan sakit hati. Nah, di dalam kita memberikan salam, baiklah kita boleh memberikan salam itu dengan kasih gitu ya. Uniknya adalah di dalam kalimatnya itu dikatakan bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Ya, cium kudus artinya bahwa ciuman itu adalah sesuatu yang dikuduskan, ya. Kalau kita lakukan dengan salaman, nah salam kuduslah kita. Artinya bahwa kita sendiri perlu untuk mengingat kekudusan Tuhan ketika kita melakukan salam itu, sehingga kita boleh dibersihkan dari niat-niat atau pikiran-pikiran yang jelek, pikiran yang jahat, ya. Dan kita boleh mengasihi, kita boleh ya kalau misalnya di dalam keluarga kita bisa pelukan atau cium gitu ya, atau dengan orang yang kita misalnya jemaat lain kita salaman, atau kita memberikan salam, memberikan senyuman, semuanya didasarkan pada kehidupan kita yang dikuduskan karena kasih dari Tuhan yang menguduskan kita. Nah, ini uniknya dari pelayanan atau surat Paulus, dan cium kudus ini juga dituliskan di dalam Alkitab itu ada 5 kali diulangi, ya. Jadi bukan hanya di sini, tapi diulangi menandakan bahwa ini satu hal yang lazim di dalam gereja, dan umumnya itu diletakkan di bagian akhir, di bagian penutup, sama seperti di Roma pasal 16 ini, menunjukkan bahwa itu adalah satu bagian liturgi ketika sudah sampai kepada saling menyapa, saling memberikan salam, saling memberikan hormat. Nah, itulah dilakukan cium kudus gitu ya. Nah, di dalam kita beribadah, biasanya habis ibadah gitu ya, kita pasti ada salam-salaman gitu ya, kita saling bertegur sapa, kita menjalin relasi ya. Tapi ada juga ya kebiasaan jemaat, entah itu nggak tahu dari dulu atau ya paling nggak sampai sekarang itu, begitu selesai ibadah ya udah langsung pulang gitu ya, nggak pengen bersosialisasi dengan orang gitu ya. Nah, kalau misalnya memang ada hal yang mendesak gitu ya untuk dikerjakan, ya nggak masalah. Tapi kalau setiap minggu itu dilakukan karena nggak pengen ketemu dengan orang, nah itu sesuatu yang kita perlu jadi warning bagi diri kita ya. Apakah kita tidak bisa atau tidak mau untuk bersalam-salaman itu, ya, bersalam-salaman dengan jemaat Tuhan, dengan orang-orang percaya lainnya di dalam kasih. Nah, dari ayat ini biarlah kita juga boleh mengingat ya bahwa di dalam pertemuan ibadah kita sedang beribadah dengan orang-orang lain juga, sehingga nantinya ketika kita menyelesaikan ibadah kita boleh menyadari inilah orang-orang atau inilah keluarga yang Tuhan sudah persatukan gitu ya. Inilah jemaat Kristus ya yang kalau di dalam Roma ini Paulus memberi salam, ataupun di dalam ibadah kita setiap minggu ya kita lah yang memberi salam itu juga pada mereka. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan ya dengan bagian
ayat 17 sampai ayat 18 itu ada peringatan dari Paulus, hati-hati ya, waspada terhadap orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang menimbulkan perpecahan. Dan uniknya bagian ini dikait atau disambung dengan dengan salam-salam tadi. Ya, disambung atau menjadi bagian lanjutan dari salam-salam, menandakan bahwa ini ya secara umum memang ditujukan kepada gereja gereja seluruh jemaat, tapi secara khusus diingatkan kepada orang-orang yang punya peran penting di dalam gereja. Hey, hati-hati dengan pengajar-pengajar. Kalian adalah orang-orang yang harus menjadi tembok utama ya dari pengajar-pengajar itu, supaya jangan pengajaran-pengajaran yang sesat yang bertentangan dengan pengajaran yang ortodoks atau yang mendasar itu masuk. Kalian sebagai orang-orang penting di dalam gereja ya harus kuat untuk menahan ini, dan bahkan Paulus mengatakan hindarilah mereka ya, hindarilah mereka. Jadi bagaimana pemimpin itu bisa menolong jemaatnya untuk bisa lepas dari ini dengan pemimpinnya sendiri memperkuat pengajarannya, pengajaran yang dia terima dan yang dia ajarkan. Karena kan orang-orang yang tadi yang disebutkan nama-namanya itu orang-orang penting di gereja. Mereka adalah orang-orang yang juga terlibat di dalam mengajari jemaat, gitu ya. Nah, dari mereka sendiri pun mereka harus kuat di dalam pengajaran. Nah, kita yang ikut di PA ini adalah, ya kalau boleh saya setarakan ya, orang-orang yang dicatat nama-namanya itu juga, ya. Setiap kita yang ikut PA ini, dan tujuan dari kita ikut PA ini juga kan supaya benteng pengajaran kita itu kuat, supaya kita tidak ditembus dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang menimbulkan perpecahan, pengajaran yang menimbulkan godaan, ya. Jadi kita ini perlu menjadi benteng yang utama, dan kita perlu untuk hidup di dalam pengajaran yang kuat. Jadi tentu kita sangat rindu PA ke depannya bisa terus berjalan gitu ya. Memang kita dari tim hamba Tuhan ada evaluasi, ya banyak sekali evaluasi yang kita lakukan, memikirkan dan menggumulkan bagaimana supaya PA itu efektif. Tapi biarlah bagian penutup ini juga mengingatkan kita nantinya dan merindukan dan mendoakan terus supaya PA bisa berjalan dan kita pun bisa komitmen, bahkan lebih banyak orang lagi yang bisa komitmen, sehingga benteng pengajaran kita semakin kuat gitu ya, dan pengajaran-pengajaran yang palsu, yang sesat, yang menimbulkan perpecahan itu tidak bisa menembus dari kita ke jemaat-jemaat lainnya juga. Ya. Nah, kemudian bukan hanya memberikan peringatan, tapi juga Paulus memberikan pujian ya kepada jemaat di ayat 19 ya. Dikatakan bahwa kabar tentang ketaatanmu itu sudah didengar oleh semua orang. Ya. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tapi ya di situ juga ada himbauan dari Paulus, kalian tetap harus hidup bijaksana. Ya, jangan terlena, jangan pikir kalian sudah cukup taat dan kalian akhirnya hanya jadi legalisme gitu ya. Tapi biarlah kalian tetap waspada ya, tetap bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Dan ayat 20 sampai 24 ada ayat 20 ada ayat pengutusan ya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis dan kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Okay. Kemudian 21 sampai 24 itu ada nama-nama lagi, tapi ini nama-nama dari pihaknya Paulus ya. Termasuk salah satunya adalah Tertius di situ. Ya, kalau saudara lihat di ayat 22, ayat 21 dikatakan ada Timotius, ada Lukius, Yason, Sosipater ya. Di ayat 22 dikatakan bahwa salam ya, saya bacakan, salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Loh, bukankah yang menulis surat Roma ini Paulus? Kenapa di sini kok ditulis Tertius gitu ya? Apakah Tertius sama dengan Paulus, atau Paulus itu punya nama samaran Tertius? Saudara, enggak ya. Paulus ya diyakini bahwa dia itu punya masalah di penglihatan ya. Semakin dia sibuk dengan pelayanan, semakin juga dia
punya pergumulan dengan penglihatan sehingga dikatakan itu adalah duri di dalam dagingnya, sehingga dia butuh seorang juru tulis, ya. Dia butuh seorang juru tulis yang membantu dia menulis. Jadi Paulus tinggal membacakan atau menyampaikan, mengatakannya, dan nanti juru tulisnya itulah yang menulis. Dan tentu juru tulisnya itu adalah juga seorang pelayan Tuhan yang mendampingi Paulus, ya. Di sini disebutkan namanya adalah Tertius, dan dia pun ambil bagian di dalam memberikan salam itu kepada orang-orang, ya. Dan kemudian ada Gaius, ya, kemudian ada Erastus, ada Quartus, dan ya itu macam-macam. Dan kemudian di ayat sebenarnya 24 sampai 27 itu adalah bagian dari doksologi, ya. Ibarat kalau di ayat 24 itu seperti berkat gitu ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu, dan di ayat 25 itu dia memberikan doksologi, artinya penghormatan, segala hormat pujian itu bagi dia satu-satunya Allah. Tapi di dalam doksologi yang disampaikan oleh Paulus ini, Paulus menyelipkan kembali ada pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran tentang Injil. Jadi Roma itu, kalau boleh dirangkumkan, Roma itu adalah sebuah surat tentang Injil. Ya, dari awal ya sampai akhir itu surat tentang Injil. Sehingga di bagian penutup juga dikatakan, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia dan seterusnya, gitu ya. Bagi dia yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Paulus mengingatkan kembali, flashback lagi, ingat lagi dari bagian awal saya tulis surat ini sampai selesai semuanya bicara soal Injil. Injil yang menyelamatkan, Injil yang juga menegur, Injil yang menyatakan kesalahan, Injil yang sudah diberikan bagi kita ya melalui karya Kristus Yesus. Yesus sendiri itu adalah Injil, dan karyanya pun adalah Injil. Keselamatan kita itu adalah Injil karena Yesus yang sudah menyelamatkan kita, gitu ya, bukan lagi kita yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Semuanya itu adalah satu paket Injil, ya. Dan itu juga yang menjadi bagian doksologi yang disampaikan oleh Paulus, ya. Nah, di sini nanti kita akan melihat ya gambaran garis besar. Saya akan cepat ya gambaran garis besar supaya nanti kita ada waktu untuk diskusi, atau mungkin kalau misalnya kita mau sharing ya kesan-kesan saudara selama mengikut PA dan kerinduan saudara ke depannya bagaimana, ya nanti kita bisa ambil waktu untuk sharing. Saya akan sampaikan secara cepat, ini adalah garis besar dari surat Roma, sedikit review lagi karena ini adalah materi penutup gitu ya. Jadi kita lihat lagi, review kembali dari awal ya, secara garis besar. Ya tentu saja di awal itu ada pembuka surat Roma dari ayat 1 sampai pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kemudian inti dari Injil ya, atau ini saya ambil dari seorang ahli perjanjian baru yang bernama Douglas Moo ya. Saya terjemahkan secara bebas gitu ya, the heart of the gospel gitu. Inti atau hati dari Injil itu pembenaran karena iman. Itu ayat pasal 1 ayat 18 sampai 4 ayat 25, kemudian di pasal 5 itu mulai masuk ke jaminan akan jaminan dari Injil ya, yaitu pengharapan akan keselamatan, itu sampai pasal yang ke-8. Itu ada poin-poinnya juga ya. Kemudian kita melihat juga ada poin pembelaan atas Injil. Jadi ngomongin soal Israel gitu ya, bagaimana kondisi Israel sampai akhirnya ada konklusi bahwa ya di dalam segala sesuatu itu tetap Allah itu punya rancangan, Allah itu punya rencana yang luar biasa. Baik itu untuk orang-orang non-Israel yang diselamatkan karena Kristus, karena Israel menolak Yesus, tapi juga ada janji bahwa ada sisa Israel ya. Ada rancangan Tuhan yang agung di situ. Kemudian dilanjutkan dengan, ya ini yang biasanya kita bilang bagian-bagian praktisnya, kuasa transformasi dari Injil. Jadi dari tadi bicara soal Injil ya, kuasa pembenaran itu ya, kemudian pembelaan atas Injil, dan juga ini ada kuasa transformasi oleh Injil, yaitu kehidupan Kristen kita ya.
inti dari perubahan kita di 12 ayat 1 sampai 2 ya, yang kita sering dengarkan, kita sering hafalkan juga, dan seterusnya ya, bicara soal kerendahan hati, kasih, bagaimana kita terhadap penguasa, bagaimana kita di dalam kasih, bagaimana hidup pada hari-hari kini, dan juga bagaimana kita bersatu satu dengan yang lain, dan kemudian ya ditutup ya, penutupnya itu dari 15 ayat 14 sampai 16 ayat 27. Jadi saudara boleh review kembali, itu bagian salam dan peringatan akhir, dan doksologi itu bagian yang kita baca hari ini. Ya, ini rangkaian apa namanya PA kita, kitab Roma. Ya, kalau saudara mau kembali review lagi yang dulu-dulu, saudara nanti bisa buka dari YouTube, ada lengkap itu semuanya, tenang aja. Mungkin saudara pernah ketinggalan 1 atau 2 sesi, nah di situ nanti saudara bisa ikutin lagi, atau mungkin saudara lupa apa isinya, nah ini nanti saudara bisa cek lagi di rangkuman, atau yang paling utama saudara bisa buka kitab Roma, saudara baca gitu dari awal sampai akhir untuk bisa menemukannya. Ya, untuk materi saya sampai di sini, kita boleh ambil waktu untuk diskusi, untuk ngobrol, atau mungkin untuk sharing juga. Ya, terima kasih Contoh Eka, pemaparan yang sangat padat ya, meskipun nama-nama gitu, tapi ya ada lah yang kita dapatkan ya. Tapi saya melihat itu satu hal yang menarik ya, hampir ketika Paulus menyebutkan nama gitu ya, hampir semua nama yang Paulus sebutkan itu Paulus bisa melukiskan atau menggambarkan atau menyebutkan lah ya apa yang telah orang tersebut lakukan, atau bagaimana orang ini gitu ya. Ini kita bisa melihat ini bahwa Paulus begitu mengenal mereka ya, sekalipun meskipun Paulus mungkin belum pernah bertemu secara langsung, karena ketika kita lihat di dalam surat ini kan dikatakan bahwa Paulus belum pernah ke sana gitu ya. Tapi Paulus sangat mengenal orang-orang yang di sana yang tadi Paulus sebutkan nama-nama mereka. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Berarti Paulus begitu mengenal orang-orang yang menjadi rekan kerjanya yang dia kasihi, seperti itu ya, Contoh Eka ya. Ya. Tadi sebenarnya sebelum memulai PA kita ini, tadi saya udah baca ya pasal 16. Memang ada timbul pertanyaan saya gitu ketika saya baca pasal 16, tapi akhirnya saya mendapatkan jawabannya dari Contoh Eka. Yang saya pertanyakan itu, mengapa setelah menyampaikan salam kepada siapa-siapa gitu, kok tiba-tiba Paulus menyampaikan seolah-olah mengingatkan kembali, harus hati-hati ya terhadap siapa gitu. Saya pikir atau mungkin Paulus lupa ya, di awal-awal dia lupa menuliskan ini. Jadi ketika udah sampai di penulisan salam gitu, baru dia tambah lagi, ingat lagi, terus tambah gitu. Tapi saya mendapatkan jawaban dari Contoh Eka tuh ya sangat ini ya, sangat, maksudnya yang nasihat-nasihat ini ditujukan justru kepada orang-orang yang penting yang tadi Paulus sebutkan seperti itu ya. Ya, oke. Ya, mungkin dari Bapak Ibu Saudara juga ketika tadi Contoh Eka membacakan ayat demi ayat ya dari pasal 16 ini, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang juga mendapatkan sesuatu yang kenapa seperti ini, kenapa seperti itu ya, gitu ya. Mungkin ada, boleh ditanyakan kepada Contoh Eka untuk saat ini ya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mungkin dari pembacaan pasal 16 tadi ada timbul pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang mau bertanya gitu. Mau sharing juga boleh. Ya, atau yang mau sharing. Silakan. Saya hanya bisa melihat nama-nama, saya tidak bisa melihat wajah. Silakan Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing gitu, ataupun ada yang pengalaman juga seperti yang Contoh Eka katakan bahwa tentang cium kudus itu, mungkin ada juga yang pernah gitu ya mendapatkan kritikan atau apa gitu dari yang lain tentang cium kudus ini. Ada nggak ya Bapak Ibu Saudara? Atau mungkin di keluarga saudara ada tradisi tertentu yang berkaitan seperti cium kudus ini, mungkin juga boleh. Ya benar. Ya, kalau Silakan. pulang gitu. Saya teringat ketika saya lagi makan ini di daerah
titik kuning itu gitu kan, ada sekeluarga gitu ya, saya lihat di restorannya Chinese food gitu, orang Kristen gitu ya, dikasih salib. Saya menduga mereka Kristen atau Katolik gitu ya. Uniknya adalah ketika anak-anaknya masuk, pulang dari sekolah, begitu masuk ke itu, mereka langsung shalom gitu. Wah, itu satu hal, waduh, luar biasa gitu. Itu juga bagian dari, ya seperti itulah cium kudus gitu ya, yang di konteks keluarga masing-masing. Mungkin saudara punya tradisi tersendiri di dalam keluarga yang boleh di-sharingkan. Iya. Iya, contoh Eka, contoh Lina. Ya, contoh Wandi, silakan. Ya, baru berapa minggu yang lalu ya, saya kan datang tuh ke pesta nikahan orang Timor, orang NTT itu ya. Dan sebenarnya saya udah tahu konteksnya. Konteksnya adalah cium hidung. Oh. Jadi hidungnya ketemu gitu. Nah, ini korek saya nih contoh Wandi nih. Ini harus saya hajar nih contoh. Boleh. Sorry, ada orang itu. Dan silakan, nggak apa-apa. Saya ingat, saya juga pernah kan pergi ke daerah situ kan, pas pelayanan, dan saya ingat hidung saya tuh sampai di plester pakai Hansaplast. Karena gara-gara misalnya gini ya, kalau ada jemaatnya 200-nya cium hidung. Hidung ya. Hidung ketemu hidung ya gitu ya. Hidung ketemu hidung. Kanan kiri kan. Duh. Kalau kita lihatnya itu ya, misalnya gini ya, saya orang baru ngelihat, misalnya gini, saya orang baru ngelihat, ibaratnya saya tidak tahu konteks lah ya. Kita akan underestimate ya. Sama halnya kalau kita nggak tahu, misalnya gini ya, tiba-tiba misalnya ada orang yang nulis surat ke saya nih, saya mengucap syukur ketemu sama kamu, saya mengasihi kamu, itu bisa dimaknai sebagai surat cinta kan. Tapi di lain sisi itu bisa dimaknai sebagai apa ya, ucapan terima kasih, ucapan syukur. Jadi kalau saya lihat ya, kalau kita lihat porsi cium kudus ini ya, benar-benar kita harus lihat sesuai dengan konteks yang ada. Jadi nggak usah, jadi kita nggak bisa lihat. Dan beruntung ya, kita tuh tinggal di Asia. Asia dengan apa ya, punya kultur yang ibaratnya sama, punya kultur yang ibaratnya juga kaya, otomatis kita tuh lebih paham porsi-porsi seperti ini. Jadi kalau cium kudus di sini bukan maknanya vulgar, maknanya apa. Dan itu sering banget sih saya lihat kayak di YouTube, di apa kan. Aduh, orang Kristen dibilang ngajari hal yang porno, ngajari hal yang apa. Bahkan ini kesempatan untuk ngasih tahu yang benar gitu ya. Bahkan ada satu film saya lupa judulnya apa. Itu diplesetkan film luar negeri kan. Itu diplesetkan malah jadi apa? Jadi konteksnya adalah bagaimana ciuman yang penuh dengan hasrat begitu. Jadi kita harus paham ini sih sesuai dengan konteks sih. Sekali. Thank you untuk Contoh Wandi udah menambahkannya. Jadi kita perlu untuk mengenali konteks, budaya gitu ya. Itu contoh Tince boleh itu menambahkan. Contoh Tince gimana budaya di sana? Oke, seperti yang tadi contoh Wandi bilang, cium kudus ya dalam sekutu rumah ini. Ya kalau di daerah saya, Nusa Tenggara Timur, cium itu salah satu tanda kita menyambut orang yang baru pertama kali, bahkan bukan baru kita kenal, yang sering kenal pun biasanya tradisi kita itu mau saat pergi ke suatu tempat terus udah lama nggak ketemu, pulang langsung cium ya hidung, ujung hidung itu sama ke ujung hidung. Jadi kalau orang luar yang baru lihat rasanya sesuatu yang nggak enak dilihat ya, tapi itulah budaya, salah satu sikap kita menyambut seseorang itu tanda artinya kita akrab dalam keluarga itu. Ya, sekalipun dia orang yang belum pernah kita lihat atau ketemu, ketika kita disambut dengan tradisi seperti itu atau cara seperti itu sudah menunjukkan satu keakraban. Kita bersaudara, walaupun itu kita berbeda suku atau agama atau apapun. Nah, itu caranya seperti itu.
Dan itu juga bukan hanya orang luar, tetapi orang kita yang ada di dalam rumah pun demikian. Saat kita pergi ibadah pagi, ya contohnya ke gereja nih, misalnya salam, ya biasa salam mama, papa, atau kakak, adik, salam pergi ibadah. Tapi waktu pergi, cium dulu mama, papanya, adik, kakaknya, semua hidungnya dicium pergi. Nanti pulang salam lagi, lalu dijabat tangan lagi, dicium lagi gitu. Jadi rasa kedekatan persaudaraan itu begitu kental, jadi nggak ada jarak. Ya, jadi kayak Bapak Ibu teman-teman yang mungkin kalau ke NTT ya, mungkin kalau ke sana disambut seperti itu ya biasa aja, walaupun segan ya. Ya itu kalau saya bilang seperti juga dikatakan cium kudus, salah satu sikap yang membuat kita dekat dengan orang lain. Ya seperti itu. Yang saya pengen nanya contoh Tince, kalau di dalam ibadah di dalam gereja gitu, apakah itu juga dilakukan? Terutama maksudnya setelah ibadah gitu terhadap ada ya. Tergantung kita sih, kalau kita mau cium-cium, nggak cium pun nggak apa-apa. Nggak harus juga sih, nggak harus cium semua orang di gereja gitu loh, boleh kita jabat tangan, mau cium juga boleh, seperti itu. Jadi ini nggak melihat harus sesama jenis siapapun dia, tapi kita nggak ada perasaan yang lain selain dari merasakan bahwa itu saudara kita gitu. Betul. Ya seperti itu. Ya unik lah. Ya. Menarik untuk ngelihat ini ya, budaya orang lain, dan di situ ngelihat bahwa cara untuk melakukan cium kudus itu ya berbeda-beda gitu. Iya. Ada yang salaman gitu ya, ada yang hidung ketemu hidung tadi, ada yang cipika-cipiki gitu ya. Benar. Jadi kayak gini, contoh kayak kami anak-anak rantau nih, kalau kami lagi ketemu teman-teman kita yang sesuku di suatu tempat, kayaknya kalau nggak cium hidung itu kayaknya nggak dekat. Tapi ada rasa malu gitu loh. Karena kita kan di konteks yang berbeda, nanti orang melihat, loh kok kenapa gitu? Jadi kalau rasa segan, nahanlah, karena saling ngerti. Padahal sebenarnya hati itu nggak tegaan gitu loh. Nah, itu sudah satu tradisi yang mengikat kita sebagai saudara dalam Tuhan. Nah, seperti itu. Ya, itu demikian dari saya. Terima kasih semuanya. Ya, thank you Contoh Tince, sangat menarik ya sharing yang disampaikan. Ya kalau nggak disampaikan juga kita nggak tahu ya. Kalau memang pas Contoh Tince di sini ketemu tas apa gitu yang asalnya sama, terus tiba-tiba hidung ketemu hidung, kita kaget gitu nanti. Ini kenapa? Ya karena udah dikasih tahu, sudah mengerti Contoh Tince. Cuma kalau saya melakukan agak kesulitan. Makanya nanti kita kaget ya. Kita pikir, wah ini ada apa-apanya gitu ya. Benar sih. Apalagi yang jenis kelaminnya lain ya. Tiba-tiba Contoh Tince ketemu dengan Contoh Silpa itu kan, satu daerah gitu. Tapi kayaknya Contoh Silpa juga ada malu-malu kucing tuh. Iya. Tadi ini Ci Xiaoli katakan ini ya, kalau apalagi yang beda jenis sih kita mungkin ya nggak apa-apa lah ya gitu. Yang sesama jenis ini yang kita kaget nanti. Ya juga sih. Nggak apa-apa ini ya. Tapi kalau jadi tahu budaya orangnya. Tapi kalau kita itu kan harus ke dalam, maksudnya gitu, bukan masuk keluar gitu loh. Jadi hidungnya aja. Benar. Berarti butuh apa ya? Butuh hidung agak besar ya? Hidung, makanya hidungnya harus mancung-mancung. Harus agak mancung. Kalau saya susah. Tapi ya, contoh di masa COVID gini gimana nih contoh? Oh nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak dilakukan kan? Di sana juga tidak kan? Iya, mungkin kalau di dalam rumah sih kita bersaudara kandung lah nggak apa-apa. Kalau di luar nggak boleh, nggak diizinkan. Bahaya. Sama kayak salaman juga sekarang kan sementara tidak. Nah itu yang saya waktu siapin bahan ini saya juga pikir gitu ya. Di masa COVID ini cium kudus itu seperti apa gitu. Nah itulah yang membuat yang saya ketika saya gumulkan, saya pikirkan gitu kan.
dan saya susun, saya renungkan gitu, bahwa bukan segi salamannya, bukan dari segi cipika-cipikinya, tapi bagaimana hati kita itu menyambut orang gitu. Bagaimana hati kita itu mengasihi, merangkul orang. Jadi kalaupun kita hanya memberikan salam seperti ini, tapi berasal dari hati, itu sesuatu yang, ya itulah cium kudus itu. Ya. Itu yang indah sih. Ya. Contohnya Kak, ya. Yang menarik juga satu ya contoh, budaya penyebutan nama contoh. Gimana? Kalau kita kan biasa pidato dia di Indonesia, yang saya hormati Bapak ini, yang saya hormati Ibu ini, kan, yang saya kasihi. Ternyata ini budaya juga ada di Alkitab contoh. Dan Paulus lakukan. Ini ternyata culture Asia sekali ya. Betul. Untung nggak satu gereja dia sebutkan namanya. Ya. Kalau nggak bisa-bisa surat Roma itu 30 pasal. Iya. Penyebutan nama. Tapi itulah kalau nama itu disebutkan itu sesuatu yang ini sih, sesuatu yang penting gitu ya. Terutama di Alkitab. Misalnya ketika kita ngelihat di Injil gitu ada sebutan Bartimeus gitu kan, loh dari orang-orang lain yang disembuhkan kok nggak disebutkan namanya, atau kok ini disebutkan. Itu menandakan bahwa orang itu bukan lebih penting dari orang lain, tapi kemungkinan orang itu masih ada di situ, sehingga mereka bisa konfirmasi lagi. Kalau nggak percaya, tanya Bartimeus gitu. Istilahnya gitu loh. Nah, jadi ini juga kira-kira seperti itu, bahwa ada hal-hal yang penting ketika mereka menuliskan nama. Gitu. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara, apakah masih ada lagi yang mau sharing gitu, mungkin budayanya sendiri gitu yang beda gitu, supaya kita juga tahu, jadi nggak salah paham nanti. Apakah ada? Kalau Batak itu cipika-cipiki ya biasanya. Kalau Nias bagaimana? Contoh Dinda? Atau yang lain? Ya. Atau ada yang mau sharing juga boleh. Ya, atau ada yang mau yang ditanyakan juga boleh gitu ya. Biar kita juga lebih memahami firman Tuhan, tidak salah tafsir ya, jangan tafsir sendiri gitu nantinya. Apakah ada Bapak Ibu Saudara? Kalau nggak nanya, mau sharing juga boleh. Ya, selama ini ngikutin PA seperti apa dan ada harapan apa ke depan juga boleh. Ya, benar. Ini waktu berjalan dengan cepat. Di tempat saya sudah menunjukkan 8.25 ya, berarti kita lebih kurang tinggal 5 menit aja tinggal waktunya. Jadi jangan disia-siakan. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau memberikan kesan-kesan ketika mengikuti PA Roma ini, harapan ke depannya PA-nya ingin seperti apa juga boleh disampaikan. Silakan Bapak Ibu Saudara. Sunyi senyap nih. Iya. Ini apakah udah ngerti semua. Ya kalau nggak ada, atau mungkin dari contoh Eka mungkin closing statement, terus ini ya pengumuman gitu untuk nanti selanjutnya. Ya, kalau nggak ada lagi, sambil saya nunggu sebentar. Ada. Udah, jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara. Iya, ya kalau nggak ada lagi saya akan tutup ya dengan kesimpulan dari saya gitu ya. Roma pasal 16 ini menuliskan nama-nama orang-orang yang penting di dalam pelayanan gitu ya. Dan Paulus menuliskan nama mereka satu persatu, dan seperti tadi contoh Lina juga sampaikan, bahkan dituliskan apa jasa-jasa mereka, apa peran mereka gitu ya. Mengingatkan kita juga bahwa ada orang-orang penting di dalam kehidupan kita juga. Ada nama-nama penting di dalam kehidupan kita yang berjasa, yang menolong kita juga bertumbuh, menolong kita untuk mengenal Kristus. Ya, jangan lupakan nama-nama orang itu, gitu ya.
kita boleh sebutkan nama-nama orang itu di dalam doa kita supaya mereka itu tetap setia, supaya mereka tetap Tuhan jaga dan pelihara, tetap sehat gitu ya. Ataupun mungkin kalau ada nama-nama orang yang saat ini sudah bersama-sama dengan Tuhan ya di surga, ya kita boleh ingat-ingat kembali apa yang mereka lakukan dan kita mempelajari ataupun meneladani kehidupan mereka yang takut akan Tuhan ya. Dan seperti tadi saya juga sampaikan bahwa Roma ini adalah surat tentang Injil ya, surat tentang Injil dari awal sampai akhirnya itu Paulus terus mengingatkan akan Injil, apa pentingnya Injil. Jadi itu juga biarlah boleh menjadi satu bagian penting dalam hidup kita, bahwa kehidupan kita itu juga kehidupan yang dekat dengan Injil, kehidupan yang dekat dengan firman, ya, kehidupan yang dekat dengan karya Kristus, sehingga itu juga boleh kita hidupi, ya, kehidupan yang dekat dengan Injil itu. Ya. Dan terakhir, ya, tadi saya review kembali secara garis besar kitab Roma. Jadi kita juga boleh nantinya terus-menerus baca lagi kitab Roma. Jangan pikir bahwa saya sudah selesaikan seri PA Roma, saya nggak perlu lagi sentuh kitab Roma, saya nggak perlu baca lagi. Justru kerinduan kami ketika menyampaikan materi ini adalah saudara semakin penasaran dengan kitab Roma, gitu ya. Dan juga nantinya dengan kitab-kitab yang lain di dalam Alkitab kita. Semakin rindu untuk mengenal apa sih isi hatinya Tuhan. Percayalah saudara, ketika saudara baca kedua kali, ketiga kali, ataupun baca setelah saudara dengar PA ini, saudara akan tetap bisa dapatkan hal-hal yang baru ya daripada Tuhan. Ya. Hal-hal yang Tuhan ingatkan lagi, hal-hal yang Tuhan teguhkan lagi di dalam hidup kita. Jadi baca Alkitab itu nggak pernah selesai. Kita baca sampai kita yang ditutup oleh Tuhan. Jadi Alkitabnya itu nggak pernah tertutup bagi kita, gitu ya. Kitanya lah yang nanti membaca sampai hidup kita yang ditutup oleh Tuhan dan kita bisa menghidupi terus-menerus firman Tuhan. Ya, saudara, sambil ini juga saya langsung sampaikan pengumuman ya bahwa dengan berakhirnya PA Roma ini, maka kita juga selesai seri PA yang sekarang. Ya. Nah, setelah ini ya kita akan libur dulu. Ya, jadi minggu depan itu nggak ada PA. Nanti PA selanjutnya itu akan diumumkan melalui WhatsApp gereja. Ya, jadi saudara boleh tetap perhatikan ya WhatsApp gereja kapan itu akan diadakan lagi. Sistemnya mungkin akan lebih, maksudnya akan berbeda dengan yang selama ini, ya caranya berbeda, orang-orangnya mungkin juga nanti akan lebih fokus, mungkin juga akan dibagi kelompok, ya itu kami juga sedang gumulkan. Dan sambil saudara menunggu, ya ada pengumuman itu, saudara boleh terus doakan, ya supaya PA nanti boleh berjalan kembali. Kita juga punya kerinduan nantinya untuk menyampaikan PA dari 1 Korintus, ya untuk yang kemungkinan yang next akan bahas 1 Korintus. Jadi saudara doakan ya untuk PA ini, saudara doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan PA juga ya. Saudara sebut nama mereka, sebut nama kami hamba-hamba Tuhan ini, sama seperti Paulus menyebutkan nama-nama orang-orang yang berjasa dalam pelayanannya gitu ya. Supaya kami juga boleh terus menjalankan PA bukan agenda kami tapi agendanya Tuhan. Ya, kita sangat butuh doa dari saudara sekalian. Ya, jadi minggu depan kita nggak ada PA. Kapan akan lanjut itu saudara nanti tunggu dari pengumuman di WhatsApp. Ya, artinya kita tetap mau jalankan PA ini. Ya, dan saudara juga nantinya kalau ngerasa bahwa PA ini baik, saudara boleh sampaikan itu kepada orang-orang di sekeliling saudara. Ada YouTube-nya, saudara boleh share juga nanti ke orang-orang di sekeliling. Ya, ini PA yang baik, ini Roma kita bahas dan masih ada selanjutnya. Ya, ya itu saja pengumuman dari saya. Saya kembalikan ke Lina. Ya, terima kasih Contoh Eka untuk closing statement dan juga pengumumannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jika tidak ada
pertanyaan ataupun yang mau disampaikan gitu, kita akan menutup PA kita malam hari ini. Saya mengundang Contoh Eka untuk memimpin kita dalam doa. Akan Contoh. Ya, baik, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur dari Roma pasal 1 sampai pasal 16 kami boleh pelajari. Walaupun Tuhan, yang kami pelajari ini sangat sedikit dibandingkan kekayaan dari firman-Mu, kekayaan Injil-Mu, Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya ketika kami sudah mengikuti dari awal sampai akhir, kami bukan merasa bahwa kami sudah tahu isi kitab ini, dan kami menganggap remeh kitab ini ataupun menganggap remeh firman-Mu, tapi sebaliknya Tuhan, kami semakin kagum dengan firman-Mu, terutama kitab Roma. Kami semakin rindu, Tuhan, untuk mendalami kitab Roma ini. Masih banyak yang kami belum bahas, Tuhan. Karena kalau kami mau bahas ini, bahkan seumur hidup kami pun mungkin tidak akan cukup untuk membahas setiap hal dari firman-Mu. Tapi biarlah itu juga boleh menjadi satu proses pembelajaran kami. Kedepannya, Tuhan, kami rindu, kami boleh tetap mengikuti PA untuk seri-seri selanjutnya. Tuhan yang menolong untuk setiap kami, Tuhan, anak-anak-Mu, boleh punya kerinduan, boleh punya hasrat untuk mengenal Tuhan melalui PA, dan nantinya Tuhan melalui pengenalan kami akan Tuhan, hidup kami juga boleh memperkenalkan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Hidup kami boleh menyatakan Injil itu, yaitu Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, mati disalibkan, bangkit bagi kami, menebus setiap kami dari hukuman dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Untuk istirahat kami malam hari ini, biarlah kiranya Tuhan juga yang berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.